Jika suatu hari, ibumu dan selingkuhanmu tenggelam bersama, siapa yang akan kamu selamatkan? Aku dulu berpikir, ini hanyalah pengandaian konyol. Sampai akhirnya, aku benar-benar memahami bahwa seseorang bisa saja tanpa ragu memilih untuk menelantarkan ibunya. Ibu mertuaku, yang menyayangiku seperti anaknya, telah meninggal. Dan saat dia meninggal, suamiku, anaknya, orang yang paling dia cintai, sedang sibuk menyenangkan selingkuhannya. Sayang, aku sedang sibuk urusan mendesak. Selesaikan urusanmu sendiri. Selamatkan aku. Kari Blake. Blake Sutton, hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibu. Patient Beth Grant, berusia 59 tahun. Dia terkena serangan jantung mendadak. Dia harus segera dioperasi. Segera hubungi Direktur Blake. Hanya dia yang bisa melakukan operasi. Direktur Blake adalah suamiku. Aku bisa menghubunginya. Blake, kumohon angkat teleponnya. Blake, terima kasih untuk semuanya hari ini. Hanya luka kecil. Tapi kamu sampai begitu repot. Jangan sungkan. Apapun tentangmu, sekecil apapun, penting bagiku. Iya. Halo, Zion. Ada apa? Blake, ibu. Sayang, aku sedang sibuk urusan mendesak. Urusan di sana, selesaikan sendiri. Elena, selamatkan aku. Kari Blake. Ibu, aku menjagamu. Aku akan segera menelepon Blake. Bertahanlah. Blake, angkat teleponnya. Kumpulkan semua spesialis ortopedi untuk konsultasi. Blake. Suster, kursi roda. Blake, ibu terkena serangan jantung mendadak. Ini darurat. Hanya kamu yang bisa melakukan operasi. Blake, kakiku sangat sakit. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Jantungku berdebar kencang. Apa aku akan mati? Blake, aku memohon padamu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Blake. Aku merasa sangat pusing. Cepat, bawa dia ke ruang operasi 3. Siapkan konsultasi ortopedi. Blake, hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibu. Blake. Kamu di mana? Elena, mengenai kondisi ibumu, mencari dokter lain seharusnya tidak masalah, kan? Sayang, Gina benar. Operasi ibumu, Dr. Stephen Corbett bisa menanganinya. Tapi Gina terluka saat bersamaku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Bawa dia masuk sekarang. Baik. Blake Sutton, apa yang kamu katakan? Dia itu ibumu, wanita yang melahirkan dan membesarkanmu. Dia sekarat. Apa kamu tidak sadar? Elaine, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Ibuku sedang di luar negeri. Mana mungkin dia di sini? Jangan gunakan nama ibuku untuk menipuku, ya? Blake Sutton, kamu tidak boleh pergi. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibu. Ini rumah sakit. Jangan menyia-nyiakan fasilitas umum. Blake, kamu dilarang pergi. Blake. Ibu, aku minta maaf. Ini karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa menghentikan Blake. Elena, aku tidak menyalahkanmu.
Kamu gadis yang baik? Anakku. Aku mengenalnya. Dia tidak akan datang. Ibu, Hanya saja. Aku mengkhawatirkanmu. Setelah aku pergi nanti, kamu akan sendirian. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu. Jangan berbicara seperti itu. Ibu akan baik-baik saja. Terima kasih semuanya. Karena telah menjadi saksiku. Seluruh hartaku. Hartaku akan dikelola oleh menantuku, Elaine Foster, sepenuhnya. Ibu, bertahan. Aku akan membawa Blake kembali. Elaine, jangan membencinya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan memiliki menantu sehebat dirimu. Dalam kehidupan ini, menjadi ibumu membuatku merasa sangat paha. Ibu. Ibu. Beth. Kondisi pasien sangat kritis. Pendarahan internal sudah melebihi batas. Direktur Blake harus, dalam 3 menit, melakukan prosedur operasinya. Ini kesempatan terakhir menyelamatkannya. 3 menit. Dokter, 3 menit itu terlalu singkat. Aku takut tidak memiliki cukup waktu untuk membawa Blake kembali. Iya, kami memiliki obat lain di sini, yang disetujui khusus oleh Akademi Sains. Ini bisa menstabilkan kondisinya sementara demi mengulur waktu untuk operasi. Hanya saja. Gunakan itu. Gunakan sekarang juga. Masalahnya adalah obat ini sangat mahal. 1 dosis seharga 1 juta. Dan kamu harus membayar di awal. 1 juta. Blake hanya memberiku uang bulanan sebanyak $500 saja. Mana mungkin aku mampu membayarnya? Dokter, ini adalah gelang pusaka pemberian dari ibu mertuaku. Kamu bisa menjadikannya sebagai jaminan. Untuk sisa biayanya, aku pasti akan melunasinya. Aku memohon padamu, berikan obatnya terlebih dahulu, dan selamatkan ibuku. Baik. Tapi kamu harus tetap bergegas untuk mencari direktur. Obat itu hanya menstabilkannya sementara. Untuk mengulur waktu operasi. Setelah Direktur Blake menyelesaikan operasinya, barulah pasien akan terlepas dari bahaya. Ibu, bertahan sedikit lagi. Aku pasti akan membawa Blake kembali. Blake. Tuan Sutton sudah pergi bersama wanita itu. Apa wanita itu istri Direktur Black? Kakinya hanya mengalami luka gores, tapi dia membuat keributan besar selama berjam-jam. Dia menahan semua dokter di sana. Aku tidak menyangka Direktur Blake memanjakannya. Padahal biasanya dia sangat serius. Hai, kecilkan suaramu. Wanita ini adalah istri sah Direktur Blake. Apa? Direktur Blake sangat tidak berperasaan. Ibunya sendiri sedang berada di IGD, membiarkan istrinya menangani semuanya sendirian, sementara dia sibuk mengurusi orang lain, serta melimpahinya dengan perhatian. Blake. Aku akan membawamu kembali hari ini. Gina, aku memesankan mobil untuk mengantarmu pulang. Istirahat yang cukup. Terima kasih untuk semuanya, Blake. Blake, bukankah istrimu meneleponmu tadi? Mungkin kamu harus menemui ibumu. Aku akan baik-baik saja sendiri. Gina, aku sudah memesankan mobil untukmu. Sebentar lagi mobilnya sampai. Kakimu tidak terlalu parah. Cukup beristirahat saat sampai di rumah. Iya, hati-hati dengan... Oh, Gina, Blake, kakiku sakit sekali. biar aku membantumu bangun dulu. Gina, lebih baik aku mengantarmu sendiri. Tapi bukankah istrimu meneleponmu tadi?
Kamu harus menemui ibumu. Kalau tidak, dia. Jangan khawatir. Elaine Foster sedang bersama ibuku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian seperti ini. Aku selalu merepotkanmu. Blake, aku bisa mengatasinya sendiri. Jangan berbicara lagi. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Blake. Elaine, kamu sudah gila? Belum cukup kamu memeluknya? Kalau sudah selesai, ikut aku. Elaine, ini tidak seperti kelihatannya. Kaki Gina sedang terluka. Aku harus mengantarnya pulang. Blake. Demi dia, kamu tega meninggalkan ibumu. Elaine, berhenti bersikap tidak masuk akal. Gina baru saja bercerai. Dia sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa. Karena kakinya sedang terluka, aku harus bertanggung jawab padanya. Ibu pasti akan mengerti. Mengerti? Demi wanita murahan ini, kamu meninggalkan ibu sendirian di rumah sakit dan mengabaikannya. Beraninya kamu meminta pengertiannya. Cukup. Kita sedang di tempat umum. Apa kamu tidak malu? Malu? Saat bermesraan dengannya. Kenapa kamu tidak malu? Elaine, aku tahu, kamu berprasangka buruk pada Gina. Kamu mencoba memanfaatkan keadaan ibu yang sedang sakit sebagai alasan untuk membuat keributan. Tapi usiamu sudah hampir 30. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa? Dan belajar memprioritaskan sesuatu? Baik. Ikut aku menemui ibu sekarang. Gina. Maafkan aku, Blake. Aku hanya ingin melihat. Apa aku bisa memasuki mobil sendiri? Gina, biar aku membantumu berdiri dulu. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ya. Blake, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, kamu tidak bisa menyelamatkan ibumu. Apa katamu? Ibu. Elaine, kamu harus berpikir saat berbohong. Begitukah kemampuanmu dalam berakting? Tiap kali ibuku pulang, dia menyuruhku untuk menjemputnya. Sekarang dia di luar negeri. Mana mungkin dia ada di sini? Dia pulang lebih awal untuk memberimu kejutan ulang tahun. Dia melakukannya secara diam-diam. Kejutan? Itu alur cerita sinetron murahan. Kamu pikir bisa membodohiku? Siapa yang akan mempercayainya? Elaine, kalau dia benar-benar pulang, dia pasti memberitahu Blake. Ini surat kondisi kritis ibu. Lihat saja sendiri. Elaine, bersikap profesional saat memalsukan sesuatu. Mana kemampuanmu dalam berakting? Pertama, ibuku itu selalu sehat. Dan penyakit ini, sindrom BR, ada kurang dari 10 kasus di dunia. Kamu bilang dia tiba-tiba mengidapnya? Cepat sekali, Elaine. Jika ibumu memang sedang membutuhkan bantuan dari Blake, katakan saja secara jujur. Kenapa kamu malah memalsukan ini? Hanya untuk menyumpahinya? Benar. Ucapan Gina itu benar. Jika ibumu butuh bantuan, katakan saja sejujurnya. Kenapa menggunakan hal konyol seperti ini untuk berbohong? Kamu bahkan tega menyumpahi ibuku. Itu sangat keterlaluan. Blake, aku tidak punya waktu berdebat. Ikut ke ruang rawat sekarang. Ibu sekarat dan butuh bantuanmu. Kamu tahu tidak bisa membodohiku. Makanya sekarang hanya membuat keributan. Ikut saja denganku, dan kamu akan mengetahui apakah aku sedang berbohong. Lalu bagaimana jika aku tidak pergi? Tapi dia itu ibu kandungmu. Baik. Kalau begitu suruh dia meneleponku sendiri. Katakan sendiri kepadaku. Dia sedang dalam keadaan koma. Bagaimana mungkin dia bisa meneleponmu? Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Blake, apa syaratnya agar kamu mau pergi? Sederhana.
berlutut, dan meminta maaf atas semua kebohonganmu itu. Bagaimana? Tidak mau melakukannya? Kalau begitu, semoga beruntung bagi ibumu. Blake, aku memohon kepadamu. Selamatkan ibu. Blake, cepat masuk ke dalam. Ibu sedang menunggumu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Elena, pintu ruang operasinya tertutup. Operasinya sudah dimulai. Kenapa kamu menjebakku kemari? Tidak, operasinya belum dimulai. Dokter hanya menggunakan obat untuk menstabilkan kondisi ibu sekarang. Masih mau membohongiku? Apa ini bercanda? Elaine, kalau ingin Blake tetap bersamamu, katakan saja. Blake paling benci pembohong. Tapi kamu malah Diam. Kamu yang seharusnya diam. Apa perkataan Gina salah? Blake, aku mohon, cepat masuk. Kalau menunggu lagi, waktunya tidak cukup. Elena, apa kamu ketagihan berakting? Bisa kendalikan dirimu? Aku benar-benar tidak berbohong. Dokter, aku membawa Blake. Dokter, Elena, hentikan omong kosong ini. Kalau terus begini, percayalah, aku akan membuatmu menyesal. Beth, maafkan aku. Kamu datang terlambat. Ibumu sudah? Dr. Miles, tidak perlu berbicara lagi. Baik, Direktur. Ibu. 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 Elena, Blake. Ibumu meninggal, kamu senang sekarang? Elaine, dia sudah meninggal. Berhenti berakting. Bagaimana kalau begini? Untuk biaya pemakaman ibumu dan biaya batu nisannya, aku yang membayarnya. Apa itu cukup? Kamu mau kemana? Kaki Gina masih terluka. Aku akan membawanya pulang. Blake, kamu membunuh ibumu dengan tanganmu sendiri. Sekarang kamu tidak mau melihatnya atau mengurus pemakamannya. Apa kamu manusia? Apa kamu tidak akan menyesal? Elaine, aku memperingatkanmu. Berhenti mengutuk ibuku. Blake, kamu masih tidak percaya? Kalau begitu buka matamu dan lihat. Orang yang terbaring di sini, siapa sebenarnya dia? Hai. Kamu mau masuk? Aku sudah menunggu sangat lama. Iya, Pak. Kami akan segera sampai. Blake, ibu akan dikremasi besok. Apa kamu benar-benar tidak akan menemuinya untuk terakhir kali? Blake, kakiku sangat sakit. Mungkin sebaiknya kamu mengantarku pulang sekarang. Kamu bisa menemuinya nanti. Elaine, kaki Gina sedang terluka. Aku akan mengantarnya pulang. Urus pemakaman ibumu sendiri untuk saat ini. Blake, jika kamu pergi sekarang, jangan berani kembali ke rumah. Kamu. Blake, karena Elaine bilang begitu, mungkin sebaiknya kamu tetap di sini menjaganya. Aku bisa mengatasinya sendiri. Abaikan saja dia. Elena, kamu tidak berhak mengancamku. Ini salahmu sendiri. Aku akan membantu membayar biaya pemakaman ibumu. Aku bahkan akan menyumbang banyak. Jangan berbicara seperti itu lagi. Blake. 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 Beth, kami membutuhkan tanda tanganmu. Ibu. Jangan khawatir. Aku akan memastikan dia datang untuk mengucapkan perpisahan terakhirnya.
Jika dia tidak datang, dia tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun. Blake, aku merasa tidak enak karena dokter hebat sepertimu memasak untukku. Kenapa kamu bersikap sesopan itu? Kakimu sedang terluka. Duduk saja di sini dan tunggu makanannya. Iya. Blake, istrimu mengirim pesan lagi kepadamu. Apa yang dia kirim kali ini? Jam 3 sore ini, Jalan Dongshan nomor 78. Kamu akan menyesal seumur hidup jika tidak datang. Ada apa dengan Elaine? Menyesal seumur hidup? Saat ini, jika aku tidak di sini bersama Gina, aku baru akan menyesal seumur hidup. Mungkin dia merasa tidak senang karena kamu menjagaku akhir-akhir ini. Mungkin kamu harus pergi saja. Jika tidak, dia akan marah lagi. Lihat dia. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dia pikir bisa mengancamku? Waktuku. Jelas hanya untuk seseorang yang lebih penting. Tapi bagaimana kalau dia mengadu pada ibumu? Jika kamu tidak pergi? Kamu benar. Jika dia mengadu dan merasa jadi korban, ibuku pasti akan memihaknya. Tidak. Aku harus menelepon ibuku dan memperingatkannya. Jangan biarkan Elaine menipunya. Mohon maaf. Nomor yang kamu tuju sedang tidak aktif. Ponselnya mati. Aneh sekali. Ibuku tidak pernah mematikan ponselnya. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi kepadanya? Blake, kamu hanya terlalu memikirkannya karena khawatir. Ibumu sedang berada di luar negeri. Sinyal buruk itu hal yang wajar. Jangan menakuti dirimu sendiri. Tapi, ibu tidak pernah mengabaikan telepon dariku. Mungkinkah Elaine sudah menghubunginya lebih dulu dan mengadu padanya? Dia mungkin sedang sangat marah, jadi dia sengaja mengabaikanmu. Benar, pasti itu perbuatannya. Elaine tidak berguna dalam hal lain, tapi kecepatannya dalam berlagak jadi korban sungguh luar biasa. Blake, mungkin kamu harus berbicara pada Elaine dan menyerah saja. Bujuk dia terlebih dahulu. Aku menyerah padanya? Dia benar-benar mengkhianatiku. Jika aku mundur sekarang, di mana harga diriku? Lalu, Blake, apa yang akan kamu lakukan? Tunggu. Aku akan langsung menelepon pamanku. Dia selalu mendukungku. Selain itu, meskipun ibu tidak menjawabku, dia pasti menjawab telepon paman. Aku akan meneleponnya. Ya ampun. Bagaimana bisa ibu pergi seperti ini? Ibu bahkan belum sempat menggendong cucu laki-lakimu. Ataupun cucu perempuanmu. Begitu Blake mengetahuinya, dia pasti akan sangat hancur. Dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Grant, keponakanmu menelepon. Itu Blake. Dia pasti menelepon untuk mendesakku. Aku tidak akan menjawabnya. Aku akan langsung menemuinya. Paman mematikan teleponku. Blake, mungkin pamanmu sedang sibuk sekarang. Mungkin dia sedang rapat penting. Jadi dia tidak bisa menjawabnya. Iya, itu mungkin saja. Aku mendengar kabar dari seseorang. Pamanku sedang merundingkan akuisisi multinasional. Dia memang sangat sibuk. Dia mungkin benar-benar tidak sempat. Aku akan mengirimkan pesan lagi kepada ibu. Saat ponselnya mendapatkan sinyal, dia bisa segera melihatnya. Iya.
Agar ibu tidak termakan omong kosong, Elaine. Baik, tidak apa-apa. Ini sudah hampir jam 3. Kenapa Blake belum datang juga? Ini tidak bisa diterima. Benar sekali. Sebagai putra kandungnya, bagi ibu yang membesarkannya sendirian, dia bahkan tidak datang melayat. Ini sangat memalukan. Aku tidak mau menunggu lagi. Jangan sampai melewatkan jadwalnya. Mulai kremasinya. Elaine, Blake masih belum datang. Apa kamu benar-benar akan menyalakan tungkunya? Paman sudah sampai. Bukankah itu George Grant? Dia benar-benar datang. Bukankah dia sedang sibuk dengan akuisisi senilai miliaran dolar? Siapa itu George? Ketua dari Fairway Corporation. Adik laki-laki Beth. Dia biasanya sulit ditemui. Aku tidak menyangka dia datang. Aku mendengar dia selalu sangat menghargai Blake. Apa gunanya menyukai anak durhaka itu? Dia tega membiarkan ibunya sendiri meninggal. Apa yang kalian bicarakan? Kami sedang membicarakan keponakanmu, Blake. Dia hanya berdiam diri dan melihat ibunya sendiri meninggal. Iya. Padahal dia bisa menyelamatkan Beth, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Beth sendirian di ranjang rumah sakit, berbaring di sana sangat lama. Bayangkan rasa sakit dan keputusasaan yang dirasakannya. Elaine, apa semua perkataan mereka benar? Itu benar adanya. Kak, maafkan aku. Aku sudah terlambat datang. Sekarang, segera, bawa Blake ke sini sekarang, anak kurang ajar itu. Di mana dia? Di mana dia? Lihat apa yang dia unggah. Jasad ibunya masih belum dingin. Tapi dia masih tetap berani menggoda para wanita lain dan mengunggahnya ke media sosial. Dia mempermalukan nama baik keluarga. Brengsek itu. Elaine, katakan padaku, di mana dia sebenarnya? Aku sudah mencoba menghubunginya tadi. Dia bilang ada urusan lebih penting. Dia tidak bisa datang. Urusan lebih penting? Apa yang bisa? Lebih penting daripada pemakaman ibunya sendiri? Brengsek itu. Telepon dia sekarang. Aku ingin mendengar sendiri apa yang sebenarnya begitu penting. Tunggu di sini saja. Aku akan menyajikan makanan untukmu. Hey Blake. Mungkin aku menyajikannya sendiri saja. Aku tidak ingin merepotkanmu. Hati-hati. Gina, maafkan aku. Blake, aku. Halo? Blake, di mana kamu sekarang? Ibumu akan segera dikremasi. Paman juga dibohongi oleh Elaine. Apa dia menangis kepadamu? Apa maksudmu? Paman, apa masih belum mengerti? Elaine berbohong agar paman datang jauh-jauh ke sini, hanya untuk memakai namamu.
demi gengsi di depan keluarga dan mengumpulkan banyak uang duka. Begitulah sifat aslinya. Dia penuh dengan tipu daya. Uang duka? Paman, karena paman sudah di sana. Berikan uang duka untukku. Tidak perlu terlalu banyak, 10.000 saja sudah cukup, hanya sebagai tanda formalitas. Aku yang akan menanggung biayanya. Nanti aku akan mentransfernya. Blake, kamu kurang ajar. Omong kosong apa itu? Itu ibumu. Ini pemakaman ibumu sendiri. Dia tidak pernah menjadi ibu bagiku. Sudah, cukup. Aku harus pergi. Aku ada urusan di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Aku akan menutup teleponnya. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Iya. Hati-hati. Kurang ajar sekali. Dia berani menutup teleponku. Apa dia ingin membuatku mati? Sekarang, segera hubungi Dane. Minta dia memecat Blake. Juga memberitahukan kepada seluruh industri ini. Berandalan seperti dia yang tidak memedulikan ibu kandungnya, tidak pantas memakai jas putih itu. Aku dengar, ibunya hampir meninggal, tapi dia tidak menyelamatkannya. Dia sibuk mengurusi selingkuhannya itu. Jangan menilai orang dari penampilannya. Biasanya dia terlihat sangat sopan, tapi aku tidak menyangka dia melakukan hal seperti ini. Benar sekali. Apa yang kalian lakukan di sini? Direktur Blake, Presiden Direktur ingin menemuimu di ruangannya. Presiden Director? Sekarang. Blake, mungkinkah kinerjamu baru-baru ini sangat luar biasa? Hingga Presiden ingin memujimu langsung dan memberikanmu promosi? Itu mungkin saja. Gina, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Hal baik terjadi saat ada kamu. Ayo pergi. Kamu melihatnya? Menjijikkan sekali. Pak Presiden, kamu ingin menemuiku? Apa ini soal metrik Departemen Kardiologi? Blake, apa kamu sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu? Pak Presiden, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Barusan, pamanmu sendiri menelepon Dewan Direksi. Sebagai pemegang saham mayoritas, dia meminta kami agar segera memberhentikanmu dari semua jabatanmu. Tidak mungkin. Ini pasti perbuatan Elaine. Dia mengadu domba aku dan pamanku serta memfitnahku. Fitnah? Blake, saat ibumu kritis kemarin, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Apa kamu tidak punya hati nurani? Dia bukan ibuku. Blake, aku memberitahumu secara resmi bahwa mulai hari ini, kamu diberhentikan dari semua jabatan di rumah sakit ini. Izinmu dicabut. Dan kamu akan menghadapi penyelidikan penuh. Alasannya? Perilaku tidak berbakti. Dan karakter yang tercela. Ini aneh. Kenapa paman melakukan ini? Blake, apa Elaine menghasut paman agar marah padamu? Iya, pasti dia pelakunya. Elaine menipu pamanku demi pamer saja. Tapi dia juga sengaja ingin menghancurkanku. Benar sekali. Elaine benar-benar sudah keterlaluan. Meskipun dia sedang berulah, dia jangan melibatkan paman atau merusak kariermu, Blake. Tidak. Aku harus menelepon paman dan menjelaskan semuanya. Tunggu sebentar. Itu pasti telepon dari Blake. Dia pasti menyesal. Blake. Halo, paman. Kenapa rumah sakit memecatku? Apa Elaine mengatakan sesuatu padamu? Tolong, jangan mempercayainya. Blake Sutton. Ibumu akan segera dikremasi. Kamu menelepon hanya untuk mengatakan hal ini? Paman, apa yang Elaine? Blake, kamu itu monster.
Halo? Kak, dosa apa sampai melahirkan monster ini? Lanjutkan proses kremasinya. Paman benar-benar mematikan teleponku. Blake, pamanmu sekarang sedang sangat marah. Sebaiknya kamu sekarang pergi dan mengalah pada Elaine. Setidaknya buat dia berhenti bicara sembarangan. Mengalah? Kenapa aku harus mengalah padanya? Selama ini aku tidak melakukan kesalahan. Jelas Elaine yang bersikap tidak masuk akal duluan. Aku akan segera menuju jalan 76 untuk membuatnya meminta maaf. Blake, kenapa kamu lama sekali? Paman, jangan biarkan dia menipumu. Wanita ini adalah pembohong patologis dan sangat jahat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Blake, apa yang sebenarnya kamu katakan? Elaine Foster, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu segera membersihkan namaku dari kebohonganmu, lalu berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, aku menceraikanmu sekarang juga. Dasar brengsek. Kamu bahkan tidak ada saat ibumu sedang sekarat. Sekarang setelah dia tiada, kamu tidak menyesal sama sekali dan malah memarahi istrimu. Apa kamu sudah benar-benar kehilangan jiwamu? Blake, kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri. Lihat siapa yang sebenarnya terbaring di sana. Halo. Blake, dadaku terasa sangat sakit. Aku tidak bisa bernapas. Gina tidak mengangkat teleponnya. Bisa ke rumah sakit menyelamatkanku? Blake, ada apa? Jantung ibumu sedang bermasalah. Dia ada di rumah sakit sekarang. Sepertinya, situasinya sangat buruk. Blake, tolong. Kamu harus menyelamatkan ibuku. Tentu saja. Blake, apa yang kamu lakukan? Ini sudah sampai tahap ini. Tidakkah kamu mau masuk melihat ibumu terakhir kalinya? Paman, Ibu Gina sedang dalam kondisi kritis. Aku harus pergi ke sana. Demi ibu orang lain, kamu tidak mau melihat ibumu. Untuk terakhir kalinya... Paman, ibuku di luar negeri dan sehat. Berhenti bersikap tidak masuk akal, oke? Ibu Gina membutuhkanku untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa membuang waktu. Membuang waktu? Blake... Jika kamu berani pergi, jangan memanggilku paman lagi. Tuan, menyelamatkan nyawa adalah tugas Blake. Ibuku sedang dalam kondisi kritis sekarang. Jangan biarkan keegoisanmu membiarkannya mati begitu saja. Menyelamatkan orang? Lalu saat ibu di meja operasi, kenapa kamu membiarkannya mati? Elaine, apa kamu sudah selesai? Kamu bersikap tidak masuk akal hanya agar aku merasa berutang. Baik. Sekarang paman juga memihakmu. Apa kamu senang sekarang? Blake, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Masuk dan lihat saja. Siapa yang sedang berbaring di sana? Sudah cukup, Elaine. Adikku tidak membutuhkan anak durhaka ini untuk meratapinya. Suruh dia pergi. Paman, sepertinya paman sudah pikun. Jangan biarkan Elaine membohongimu tanpa kamu menyadarinya. Kamu? Blake, ibuku. Paman, Elena. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Ibunya Gina membutuhkanku untuk menyelamatkannya sekarang. Ayo pergi. Elena, ceraikan dia. Kamu harus menceraikannya. Aku tidak punya keponakan sepertinya. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Elaine, kenapa Blake pergi? Pemakaman ibunya? Apa dia benar-benar akan mengabaikannya? Blake tidak percaya ibu sudah tiada. Dia mengira kita semua bersekongkol untuk membohonginya. Dia baru saja menerima panggilan darurat lalu pergi. Bukankah Blake dipecat dari rumah sakit? Kemana dia pergi saat darurat?
Payment. Kita bisa pergi memeriksanya. Jika ibunya Donna Miles benar-benar kritis, kita akan membuat pengecualian dan mengizinkan Blake mengobatinya secara pribadi sebagai dokter pribadi. Lakukan seperti kata Elaine. Elena, bagaimana dengan pengaturan pemakaman ibu? Aku sudah membuat pengaturannya. Pemakaman South Hill. Ibuku akan dimakamkan pada hari ke-7. Haruskah kita memberitahunya? Memberitahunya soal apa? Anak yang tidak tahu berterima kasih itu hanya akan mempermalukan kakakku dalam kematiannya. Sebelum ibu meninggal, dia mewariskan seluruh hartanya kepadaku. Aku ingin mengembalikannya kepadanya. Mengembalikannya untuk apa? Lihatlah dia seperti itu. Apa dia pantas menerima warisan kakakku? Anggap saja itu kesempatan terakhir ibu untuknya. Tapi jika dia tidak datang pada hari ke-7, maka hubungan antara aku dan dia tidak akan ada yang tersisa lagi. Berani sekali kamu menghentikan aku. Paman aku adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu besok. Tuan Sutton, maafkan aku. Ini adalah peraturannya. Kamu sudah dipecat. Kamu tidak memiliki wewenang ataupun izin akses. Kamu. Blake, tolong bantu aku. Jantung aku tiba-tiba berdebar kencang. Nyonya, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi aku sudah dipecat. Aku tidak bisa menggunakan alatnya. Blake, segera temui direktur. Minta bantuan kepadanya. Itu tidak mungkin. Pemegang saham terbesar rumah sakit ini adalah paman aku. Jika dia tidak setuju, direktur pasti tidak akan mengizinkan. Baiklah, lupakan saja dulu. Jangan khawatir, Blake. Gina dan aku akan beristirahat. Pikirkan apakah ada cara yang lainnya. Baiklah, bawa dia kembali ke kamar. Gina, kenapa menyuruhku pura-pura sakit? Paman Blake dan istrinya sepertinya sudah mencurigai sesuatu. Mereka memanfaatkan kematian ibunya untuk membuatnya segera tersadar. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi. Jangan mencoba ikut campur lagi. Bagaimana jika kita mendapat masalah besar? Ibu, apakah ibu mengetahui berapa banyak uang yang aku dapatkan dari Blake? Perhiasan dan hadiahnya hampir $5 juta. Lagi pula, aku sudah membuang begitu banyak waktu. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Tapi Blake Sutton akan menyadari ada sesuatu yang aneh. Apa yang kita lakukan? Aku memiliki teman peretas yang sangat ahli AI. Aku bisa memintanya membuat beberapa foto dan video. Kita membuat Blake tenang dulu. Lalu kita melakukan rencana besar. Tolong segera periksa dia. Jantungnya terasa sangat tidak. Bagaimana keadaannya? Director Blake, tanda vital pasien ini sangat stabil sekarang. Detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigennya. Semuanya dalam batas normal. Berdasarkan hasil tes, tidak ada tanda penyakit fisik. Jantung berdebarnya mungkin karena masalah psikologis dan faktor emosional. Karena fisiknya baik-baik saja. Aku merasa lega. Terima kasih, dokter. Aku sangat menghargai bantuanmu. Kamu boleh kembali bekerja sekarang. Blake, ibuku baik-baik saja sekarang. Ini hanya masalah psikologis. Aku akan membawanya ke terapis dan dia akan sembuh. Jangan khawatir. Gina, ini sudah sangat lama. Ibu seharusnya sudah melihat pesan yang aku kirimkan. Kenapa dia belum meneleponku kembali? Mungkinkah dia benar-benar? Blake, kamu hanya menakuti dirimu sendiri. Mungkin ibumu sudah melihat pesan, berbicara dengan Elaine dulu, dan terpengaruh olehnya. Karena itu dia sengaja mengabaikanmu untuk memberimu pelajaran secara langsung. Aku akan mencoba meneleponnya lagi. Aku masih merasa khawatir.
Sudah kuduga, ibuku pasti baik-baik saja. Ternyata Elaine membohongiku. Dasar jalang itu. Elaine, berhenti berlutut. Kamu sudah sibuk akhir-akhir ini, mengerjakan semuanya sendirian. Meski kamu terbuat dari baja, kamu pasti akan kelelahan. Aku tidak apa-apa, Paman. Ibu sudah tiada. Aku harus mengantarkannya dengan layak. Tidak masalah seberapa lelahnya aku. Besok adalah hari ke-7. Dia akan dimakamkan. Kenapa Blake bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya? Apa yang dia pikirkan? Kenapa harus membahasnya? Pria tidak punya hati itu. Kehadirannya hanya akan membuat Beth tidak bisa beristirahat tenang. Akhirnya kamu sadar juga. Iya, aku sudah sadar. Ibuku akan pulang besok. Besok bertepatan dengan ulang tahunnya ke-60. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Kamu yang harus mengurus persiapannya. Acaranya harus sangat megah, agar terlihat mengesankan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengadakan pesta ulang tahun ibu? Itu benar. Pesta besok itu, sebaiknya kamu mengurusnya dengan baik. Semua kekacauan yang kamu buat, bisa aku hapus semuanya. Kamu masih memintaku meminta maaf? Kamu sudah membuat keributan, membuatku dipecat dari rumah sakit, dan menghancurkan reputasiku. Tidakkah seharusnya kamu meminta maaf? Baik. Besok pagi jam 9, Hotel Fairway. Baik, pilihan yang cerdas. Ingat, jangan mengacaukannya. Jangan mencoba macam-macam lagi. Blake, melakukan hal ini, bukankah ini keterlaluan untuknya? Keterlaluan? Dia sendiri yang membuat kekacauan. Dia harus membereskan semuanya. Apanya yang keterlaluan? Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan melupakan posisinya di rumah ini. Tapi, Gina, setelah dia meminta maaf besok, aku akan menceraikannya di depan umum. Lalu, aku akan menikahimu. itu luar biasa, Blake. Akhirnya kita bisa bersama. Blake, katakan padaku, bagaimana istrimu merencanakan semua ini? Dia hanya memesan aula perjamuan. Sisanya adalah tugasmu dan Gina. Hai, jangan membuatku kesal. Terserah. Sebenarnya, ibu baru saja mengirim pesan. Katanya dia sedang dalam perjalanan pulang. Dia tiba hari ini. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sifat asli Elaine. Bukankah hari ini peringatan 7 harinya? Kenapa ini terlihat seperti perayaan? Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa dia ada di sini? Kalau tahu dia ada di sini, meskipun Elaine memohon, aku tidak akan datang. Jika tidak ingin di sini, kamu boleh pergi sekarang juga. Lain kali, jangan meminta bantuan ibuku lagi. Blake, hari ini 7 hari kematian ibumu. Dan kamu malah mengadakan pesta ulang tahun konyol ini? Apa kamu masih punya nurani? Paman, hari ini ulang tahun ke-60 ibuku. Aku merayakannya untuk dia. Apa ada masalah? Paman, kenapa kamu memukulku? Jangan panggil aku paman. Aku sangat malu. Monster yang mengabaikan ibu kandungnya bukan lagi keponakanku. Paman, kenapa masih mempercayai kebohongan Elaine? Dia sudah membohongi kalian semua. Karena kalian semua sudah berkumpul,
Aku, Blake Sutton, ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Elaine, dia sudah memalsukan berita kematian ibuku. Tujuannya adalah untuk menguasai harta warisan ibuku. Lihatlah. Ini foto yang baru ibu kirim. Dia baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Blake, hari ini peringatan 7 hari wafatnya ibumu. Bisakah kamu bersikap tenang sedikit? Kenapa tidak ada yang mempercayaiku? Blake, jika Beth melihatmu dari surga, melihat tingkah lakumu hari ini, dia pasti akan menamparmu. Aku tahu. Kalian semua sudah tua dan pikun. Rayuan manis Elaine telah membodohi kalian semua. Tapi aku tidak. Mataku terbuka lebar. Hari ini, aku akan mengungkap jati dirinya. Diam, Blake Sutton. Apa kekacauan ini belum cukup? Belum. Hari ini, aku akan membuat Elaine Foster, wanita beracun itu, membayar harganya. Harga apa yang harus kubayar? Berlutut. Minta maaf. Lalu bercerai. Dan keluar dari rumahku. Kamu sangat bodoh, Blake. Apa kamu benar-benar mengira bahwa Elaine hanya ibu rumah tangga biasa? Jika dia tidak mengelola perusahaan ibumu selama bertahun-tahun, bisnis yang ditinggalkan ibumu pasti sudah hancur sejak lama. Benar sekali. Dia mengurus segalanya dengan baik. Apa ada yang tidak Elaine lakukan? Apa kamu pernah memenuhi tugasmu sebagai suami atau sebagai anak? Itu benar. Dibandingkan denganmu, Elaine lebih seperti anak kandung ibumu. Elaine menghabiskan siang dan malam mengurus seluruh proses pemakaman. Itu karena dia membodohi kalian. Semua yang dia lakukan hanya untuk menguasai warisan keluargaku. Elaine, biar ku beritahu kamu, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Blake, sebelum ibu meninggal dunia, dia sudah mewariskan seluruh asetnya kepadaku. Orang yang pergi tanpa membawa apapun adalah kamu. Elaine, beraninya kamu menyumpahi ibuku? Apa? Blake, ambil surat wasiat ini dan lihat sendiri. Mustahil. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin ibu tidak meninggalkanku sepeser pun? Mobil, rumah, dan saham, semuanya diberikan kepadamu. Aku anak kandungnya. Blake, kamu yang harus pergi. Kamu tidak pantas di sini. Tidak. Ibuku belum meninggal. Surat wasiat ini pasti palsu. Kamu memalsukan surat wasiat ini, apa yang kamu rencanakan? Blake, surat wasiat ini ditangani firma hukum resmi. Prosedur hukumnya sudah selesai. Ada pengacara dan tenaga medis yang menyaksikannya. Ini sah secara hukum. Mempertanyakan ini berarti mempertanyakan hukum. Paman mengenalku sejak kecil. Kenapa Paman membela Elaine Foster, orang asing, untuk melawanku? Justru karena aku mengenalmu sejak kecil, sehingga aku tidak bisa membiarkanmu terus melakukan kesalahan dan menjadi begitu keras kepala. Kamu akan menghancurkan hasil kerja keras ibumu. Kalian semua sudah ditipu. Kalian semua telah dibodohi. Setelah ibuku datang, kita akan membongkar kasus ini. Blake, ibu sudah tiada. Sampai kapan kamu akan membohongi dirimu sendiri? Blake, jangan biarkan dia membodohimu. Bukankah ibumu mengatakan dia sudah dalam perjalanan? Elaine, jangan berbicara sembarangan. Benar. Dia baru saja mengirimiku pesan. Kenapa kalian tidak mempercayaiku? Blake Sutton, bagaimana mungkin aku menipu begitu banyak tetua dan juga hukum? Mungkinkah kamu yang sedang dia bodohi? Blake, mana mungkin aku membohongimu? Jika Elaine tidak percaya, kamu bisa mengirim pesan untuk menanyakan ibumu. Mungkin dia terjebak macet, atau penerbangannya tertunda. Benar. Ibuku pasti baik-baik saja. Kenapa kamu takut menelepon Donna? Dia mungkin sudah berada di pesawat. Jika teleponnya tidak tersambung, Elaine, apa kamu akan mengatakan sesuatu terjadi padanya lagi? Aku rasa bukan itu alasannya.
Karena ponsel ibu berada di sini, saudari. Dan ini video selanjutnya. Aku mau semua orang melihatnya. Memanggil Blake. Tolong aku. Ini tidak mungkin terjadi. Kapan ini terjadi? Kapan? Saat kamu memanjakan selingkuhanmu hanya karena luka kecil di kakinya, mengambil hatinya di bangsal ortopedi, dan mencurahkan segala perhatianmu. Ibu terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu putra tunggalnya menyelamatkannya. Kamu punya banyak kesempatan untuk kembali, tapi kamu memilih mengabaikannya. Blake, kamu yang membunuh ibu. Ibu. Aku salah. Aku brengsek. Aku monster. Aku anak yang buruk. Elaine Foster, aku salah. Aku mengecewakan ibu, dan aku mengecewakanmu. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Donna, dasar wanita jalang. Ini semua salahmu. Salahmu aku tidak menyelamatkan ibu. Blake, dia membohongimu dengan video ini. Dia memalsukannya. Palsu? Kamu masih berani membohongiku? Mulai sekarang, setiap ucapanmu, aku tidak akan mempercayainya. Blake, tadinya aku tidak akan memberitahumu tempat ibu dimakamkan. Tapi karena kamu putra tunggalnya, aku berikan satu kesempatan terakhir. Besok sore di pemakaman Southside, datang dan ucapkan perpisahan pada ibu. Aku akan pergi. Aku akan ke sana. Aku pasti akan datang. Penjaga, seret jalang ini, dan pria tua itu keluar dari sini. Blake, jangan biarkan dia membohongimu. Lihat, ini ponsel ibumu. Dia menelepon. Halo, Blake? Ibu? Blake, ada apa? Kenapa kamu masih menangis? Kamu itu sudah dewasa. Masih saja bersikap seperti anak kecil. Penerbanganku hanya ditunda. Aku baru sampai besok pagi. Sudah ya, aku tutup dulu. Teman-temanku sudah datang. Aku matikan teleponnya. Sampai jumpa besok. Iya, Ibu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Untung saja, aku mengumpulkan cukup sampel suara. Jika tidak, pengubah suara AI ini tidak akan terdengar begitu nyata. Blake, kamu tidak apa-apa? Lihat kan, ibumu baik-baik saja. Tepat sekali, Blake. Jika ibumu tidak menelepon, kamu pasti sudah dibohonginya. Elaine, kamu sungguh berani. Ibuku akan segera pulang, dan kamu masih berani mempermainkanku. Blake, apa kamu tidak mendengarnya? Orang di telepon itu, nada dan bicaranya sama sekali tidak mirip ibu. Dia memakai pengubah suara. Elaine, apa kamu pikir aku bodoh? Tadi itu adalah ibuku. Mana mungkin aku salah mengenali suaranya? Lalu bagaimana kamu menjelaskan ponsel ini? Elaine, dia meninggalkan negara ini terburu-buru. Dia melupakan ponselnya. Bukankah wajar membeli yang baru? Lagi pula, telepon yang tadi itu memang dari nomor yang tidak dikenal. Berhenti mencari alasan, Elaine. Faktanya sudah ada di sini. Jika kamu masih punya nurani, bersikap jujur kepada semuanya sekarang. Blake, kamu sudah tidak bisa ditolong. Jika otakmu masih berfungsi sedikit saja, kamu harus segera menghentikan lelucon ini dan ikut denganku memakamkan ibu. Elaine, karena ibu pulang besok. Lalu kenapa tidak menunggu kedatangannya secara langsung? Kenapa kamu terburu-buru melakukan pemakaman? Benar. Kurasa kamu hanya merasa bersalah. Kamu hanya ingin bergegas dan menyelesaikannya dengan cepat. Cepat-cepat membuat warisannya beralih ke namamu. Iya. Kurasa kamu menyembunyikan sesuatu. Blake Sutton, apa kamu mengetahui ritual 7 harian itu? Waktu pemakaman ibu, dipilih oleh Master Hebat. Itu tidak bisa diubah. Berhenti menggunakan takhayul itu untuk membodohiku. Kamu jelas menyembunyikan sesuatu. Kamu mencoba menutupinya. Blake. Saat ibumu berada di rumah sakit dan kita tidak mengetahui nasibnya, di mana kamu? Saat Elaine sibuk mengurus semuanya, menangani semua pengaturannya, di mana kamu saat itu?
Apa hakmu mengatur kami? Cukup, Paman. Berhenti bersekongkol membohongiku. Blake, Lihat pamanmu, dia sangat kecewa karena kamu. Masih tidak mempercayaiku? Yang aku ketahui adalah fakta bahwa ibu baru saja meneleponku. Dia baik-baik saja sekarang. Jangan berani membohongiku lagi. Gina, ayo pergi. Orang-orang ini, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Blake, jika kamu pergi hari ini, mulai saat ini, pernikahan kita berakhir selamanya. Ibu dan aku tidak akan berhubungan denganmu lagi. Para kerabat, para sesepuh, dan teman-teman. Aku minta maaf karena telah membuat keributan. Sekarang, Elaine, pemakaman Beth? Dilakukan sesuai jadwal. Gina, Ibu Grant. Aku pergi menjemput ibu ke bandara. Blake, berhati-hati di jalan. Menyetir dengan aman. Semoga perjalananmu lancar. Cepat kembali. Iya, aku mengerti. Gina, kita juga harus segera bergerak. Bagaimana kalau Blake sampai bandara dan tidak menemukan ibunya, lalu datang mencari kita? Kamu pikir mau pergi kemana? Kamu tahu berapa banyak utangku, jutaan utang berbunga tinggi itu? Jika tidak mendapatkan warisan itu, meski lari ke ujung dunia, semua akan percuma. Tapi Blake tidak mendapat 1 sen pun warisannya. Paman dan istrinya sudah melawannya. Dia benar-benar bangkrut sekarang. Dia mungkin tidak punya warisan, tapi dia masih memiliki saham di perusahaannya sendiri. Elaine Foster belum mengumumkan kematian Beth Grant secara resmi. Kita bisa mentransfer asetnya ke perusahaan cangkang milikku, perusahaan cangkang yang terdaftar. Nanti, Elaine hanya akan mendapatkan perusahaan kosong. Apa Blake akan menyetujuinya? Dia tidak punya pilihan. Halo, ini siapa? Blake. Ibu, aku segera sampai di bandara. Tunggu aku di sana. Ibumu ada bersama kami. Siapkan uang 300 juta. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Director, segera hitungkan untukku. Aset lancar perusahaan, saham milikku, dan hasil penjualan cepat. Berapa jumlah totalnya? Sekitar 300 juta. Bagus. Segera cairkan semuanya untukku. Oh, satu hal lagi. Kirimkan semuanya ke rekening ini. Blake. Sebelum ibu meninggal, ibu sudah menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku pimpinan sekarang. Tanpa persetujuanku, kamu tidak berhak menyentuh aset. Elaine, ibu tidak meninggal. Surat wasiat palsu buatanmu itu sama sekali tidak berguna. Blake, sadar. Ibumu sudah tiada. Dia di pemakaman sisi selatan. Kalian yang tidak berpikir jernih. Kalian yang sedang tertipu. Aku menjual perusahaan hari ini. Uangnya untuk menyelamatkan ibu. Blake Sutton, ini penipuan sejak awal. Apa kamu tidak mengerti? Elaine Foster, berhenti membohongiku. Director Zhang, lakukan persis perintahku. Pergi sekarang. Director Zhang, kembali bekerja. Aku akan memanggil rapat dewan untuk menangani ini. Iya, Nyonya. Elaine, kamu menyakiti ibuku. Apa kamu menyadarinya? Blake, kamu masih punya aset lancar? Bersama dengan sahammu, kita membayar penculiknya dulu. Tetap tenang. Kita perlu mengulur waktu. Benar, kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa. Ini surat penggalihan aset. Begitu kamu menandatanganinya, aku akan mengumpulkan asetmu secepat mungkin. Blake, tidakkah kamu melihat motif Donna yang sebenarnya? Apa motif yang kumiliki? Elaine,
Aku selalu di sisi Blake. Aku hanya ingin menyelamatkan ibumu. Itu benar. Gina tidak akan membohongiku. Segala tindakannya demi aku dan ibuku. Blake, jika menandatangani ini, kamu akan menyesalinya. Blake Sutton, kamu sangat bodoh. Kontrak darurat ini sudah disiapkan. Mereka sudah memperhitungkan semuanya. Tidakkah kamu melihat itu? Apa kamu dikutuk? Atau dicuci otak? Aku melakukan semuanya demi ibuku. Apa kesalahanku? Bukan hanya tidak membantu, kamu terus menghentikanku. Tega sekali kamu. Blake, cepat tanda tangani ini. Setelah menandatanganinya, kita bisa menyelamatkannya. Iya. Blake, jika kamu menandatangani ini, usaha ibu akan hancur. Blake, dia hanya mengulur waktu. Setiap detik bisa jadi kesempatan terakhir. Iya. Demi menyelamatkan ibuku, aku mau melakukan apapun. Selesai sudah. Aku sekarang menjadi miliarder. Hahaha. Gina, apa maksudmu? Bukan tadi kamu bilang, I do not you see, the last in time. Mau membantu menyelamatkan ibuku? Menyelamatkan ibumu? Blake Sutton, kamu benar-benar bodoh. Semua perkataan Elaine ternyata memang benar. Ibumu sudah lama meninggal. Sudah lewat dari seminggu. Blake, sejak awal kamu dirawat di rumah sakit sampai penculikan ini, itu semua rencana yang aku siapkan untukmu. Bagaimana menurutmu? Aktingku sangat hebat, bukan? Hahaha. Itu tidak mungkin. Pesan singkat dari ibuku dan panggilan telepon itu? Aku menyuruh peretas memalsukannya menggunakan AI. Terasa sangat nyata, kan? Elaine, sejujurnya, kamu sangat menyedihkan. Kamu sudah berusaha keras, tapi priamu tidak mempercayaimu. Dia sudah mati. Akulah yang membunuh ibumu. Blake, saat kamu memilih untuk mengurus wanita ini, ibumu sudah meninggal dunia. Tidak. Itu tidak mungkin. Seseorang tangkap wanita ini. Atas dasar apa? Ini semua adalah pilihan Blake Sutton sendiri. Kamu tidak benar-benar berpikir kontrak penuh celah seperti ini akan tetap berlaku? Donna, kamu sangat bodoh. Apa bukti yang kamu miliki? Rekaman pengawasan kantor dan pernyataan ibumu adalah semua bukti yang aku butuhkan. Ibuku? Bawa mereka pergi. Serta bukti-bukti kejahatan mereka, serahkan mereka kepada polisi. Presiden Foster, sesuai instruksi Anda, peretas yang membantu Donna telah ditangkap di luar negeri. Proses ekstradisi sedang berjalan. Departemen Hukum Perusahaan akan mengajukan banyak tuntutan terhadapnya. Dia akan mendekam di penjara selamanya. Lalu, mengenai Presiden Sutton, kondisi mentalnya tampak tidak stabil. Dia terlihat di jalanan. Setiap kali melihat wanita parubaya yang menyerupai mantan ketua itu, dia langsung berlari mendekat, berlutut dan menangis. Terus memohon maaf. Tidak ada yang bisa menahannya. Kirim dia ke sanatorium terbaik. Baik, Ketua. Ibu.